Pemirsa, jenazah korban penganiayaan puluhan pengemudi ojol di Semarang, Jawa Tengah diotopsi hari ini. Sebelumnya, aksi korban menganiaya seorang pengemudi ojol saat mengantri di SPBU viral dan menyulut kemarahan sesama pengemudi ojol. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan Inafis Polrestabes Semarang mengautopsi jenazah korban penganiayaan oleh puluhan pengemudi ojek online di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jenazah korban yang dimakamkan di pemakaman Kiai Gentawur di Boja Kendal, Jawa Tengah digali kembali untuk kepentingan penyelidikan. Hasil sementara otopsi menyebutkan korban mengalami kekerasan benda tumpul, terutama di bagian kepala yang mengakibatkan kematian. Hingga saat ini, polisi telah menangkap 3 penganiaya korban dan masih memburu sejumlah pelaku lainnya. Yang paling parah dan menyebabkan kematian itu kekerasan tumpul yang mengenai kepala. Nah, setelah kita periksa semua memang ada patah tulang kepala bagian bawah dan perdarahan hebat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kami lakukan untuk kepentingan penyidikan, jadi agar mengetahui penyebab kematian. Sementara itu, keluarga korban berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya serta seluruh pelaku dapat ditangkap. Dari dorongan dari polisi lah, ya karena keluarga merasa kok di masa ya, maksudnya kok hakim sendiri gitu, main hakim sendiri. Akhirnya polisi kan support lah untuk mencari pelakunya gitu. Sebelumnya, korban yang berprofesi sebagai tukang parkir menganiaya seorang pengemudi ojol saat sama-sama antre membeli BBM di SPBU di kawasan Pedurungan, Semarang. Video penganiayaan sempat viral pekan lalu dan menyulut kemarahan para pengemudi ojol hingga terjadi aksi serangan balasan. Korban dikeroyok hingga kritis dan menemui ajal dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Dari Kendal dan Semarang, Jawa Tengah, Edi Prayitno, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan di Selatan Anyer, Serang, Banten hangus terbakar. 10 penumpang termasuk nahkoda selamat setelah ditolong kapal nelayan yang melintas. Salah satu monitor minta bantuan dari Mamruk, kapal Haji Oji kebakaran. Kapal nelayan di perairan Selat Sunda di Selatan Anyer, Serang, Banten terbakar. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat dari kejauhan di tengah laut. Beberapa awak kapal lain yang melintas meminta bantuan menggunakan radio komunikasi sambil mendekat titik lokasi kapal yang terbakar. Diduga kapal terbakar akibat ledakan dari bagian mesin. Kondisinya dalam keadaan selamat dan dievakuasi ke Anyer menggunakan kapal nelayan 01 yang kebetulan pada saat itu KM nelayan sedang pulang melaut. Untuk sementara informasi dari nahkoda KM Namira 01, penyebab terbakarnya kapal KM Namira terdengar suara ledakan dari kamar mesin. Sebelumnya, kapal nelayan dalam perjalanan pulang dari Pulau Sangiang, tiba-tiba kapal mengalami kerusakan pada mesin hingga muncul ledakan. Kapal ini mengangkut 8 orang pemancing, seorang nahkoda, serta anak buah kapal. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang wanita diduga disekap dan dianiaya oleh oknum Polwan di Pekanbaru, Riau. Penganiayaan diduga karena pelaku tidak setuju korban berpacaran dengan adik pelaku. Seorang wanita berusia 27 tahun, Riri Aprilia Kartini, menderita luka memar di sejumlah tubuh akibat dianiaya kakak dan ibu kekasihnya. Penganiayaan dilakukan di rumah kontrakan korban di Pekanbaru, Riau. Penganiayaan ini terjadi lantaran keluarga kekasih tak menyetujui hubungannya dengan korban. Kini para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan kakak kekasih korban yang berprofesi sebagai anggota Polwan. Namun kini korban dilaporkan balik ke polisi terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan video penganiayaan. Terjadi keributan besar di depan pintu kamar dan pintu kamar dibuka karena udah didobrak-dobrak dan si Polwan dan ibu langsung memukul saya, menampar, mencubit saya dan pacar saya
menghalangi saya untuk melindungi saya dari pukulan ibunya dan kakaknya. Di bagian mana aja yang dipukul, Kak? Dipukul bagian lengan, dicakar bagian leher, dan ini sekarang posisi kepala saya lagi bengkak, dan saya udah menjadi visum juga rumah sakit Bayangkara. Terkait dengan adanya dugaan aniaya yang dilakukan oleh IDR dan Yul, ibunya, penyidik baik dari Propam maupun dari Krim Polda Riau telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan terduga pelaku. Kini tersangka yang merupakan seorang polwan telah ditahan, sedangkan ibunya menjadi tahanan rumah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Joshua tengah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Jika semua berkas dinyatakan lengkap, maka Ferdi Sambo bisa segera menjalani sidang di pengadilan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat sedang didalami Kejaksaan Agung. Hingga saat ini berkas belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, walau penyidik telah memperbaiki berkas dan menyerahkannya lagi. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, ada total 5 tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka, salah satunya Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara obstruction of justice. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Dari 2 kasus belum ada berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21. Sedangkan tahapan hukum selanjutnya jika berkas perkara dinyatakan lengkap adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan lalu berlanjut ke persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait perkembangan berkas perkara Ferdi Sambo di Kejaksaan Agung, saat ini bersama kami sudah bergabung Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Sumedana. Selamat sore Mas. Pak Sumedana, terkait berkas Ferdi Sambo dan obstruction of justice hingga saat ini seperti apa Pak statusnya di Kejaksaan Agung? Jadi perkara ini ya masih dalam proses penelitian terhadap 12 berkas perkara. Namun demikian kita mempunyai batas waktu penelitian berkas perkara itu adalah 14 hari. 14 harinya itu adalah jatuh di hari Kamis. Jadi kemungkinan 1-2 hari ini kita sudah bisa menyatakan pendapat terhadap 12 berkas perkara yang kami terima. Seperti itu Mas. Pak Sumedana, sebelumnya Kejagung menyatakan membuka opsi menggabungkan berkas perkara Ferdi Sambo. Bagaimana dengan hal ini Pak update-nya? Nah begini, untuk penggabungan berkas perkara itu adalah domain dari penuntut umum. Setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap kedua-duanya dan telah diserah terimakan tahap 2 oleh penyidik kepada penuntut umum. Nah, setelah itu baru nanti penuntut umum membuat opsi yang tadi, apakah perkara tersebut layak untuk dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam 141 KUHP seperti itu. Itu adalah domain dari penuntut umum nanti. Baik, jadi opsi penggabungan berkas perkara baru bisa dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 begitu Pak Sumedana? Ya. Setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap dan diserah terimakan tahap 2 kepada dari penyidik kepada penuntut umum. Nah itulah nanti ditimbang apakah lebih mudah untuk digabungkan atau lebih mudah untuk di-split sync. Tapi biasanya dalam perkara-perkara seperti ini yang mempunyai ada keterkaitan satu sama lain, ada hubungan satu sama lain dan saksi-saksinya sama dalam peristiwa yang hampir bersamaan, itu biasanya digabung oleh penuntut umum.
menurut praktek kebiasaan di kita itu biasanya digabung seperti itu. Baik, Pak, tadi Anda katakan ada 12 berkas perkara yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Apakah salah satu dari 12 perkara itu masih ada yang kurang dan bagaimana koordinasinya dengan pihak kepolisian, Pak, jika ada hal-hal yang memang belum lengkap? Saya katakan tadi bahwa dalam 1-2 hari ini penuntut umum pada Kejaksaan Agung sudah mempunyai pendapat atau sikap terhadap berkas tersebut ya. Jadi kita tidak bisa berbicara satu persatu dari berkas perkara ini. Kita sudah menerima 12 berkas perkara. 12 perkara tersebut nanti 1-2 hari ke depan ini kita sudah menyatakan sikap. Baik, untuk itu batas perkara waktunya yang terkait dengan ya, tadi Anda batas sampaikan waktunya adalah batas sudah waktunya 14 hari. ini ya, 14 Pak? hari itu di hari Kamis. Baik, Ya, artinya betul. jika hari Kamis ini berkas perkara Verdi Sambo dinyatakan sudah lengkap, kapan kemudian proses persidangan bisa dimulai, Pak? Nah, jadi kalau perkara tersebut dinyatakan lengkap, ya, biasanya antara penyidik dan penuntut umum menentukan kapan tahap 2 dilaksanakan, kapan penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan kepada penuntut umum. Jadi waktunya kemungkinan setelah itu ya bisa 3 hari, bisa 4 hari, ya tergantung dari kesepakatan antara penuntut umum dan penyidik. Nah, setelah penuntut umum dengan penyidik menyerahkan tahap 2, penuntut umum mengerjakan surat dakwaan. Biasanya diberikan waktu selama 14 hari. Namun demikian, waktu itu tidak mutlak 14 hari dilimpahkan pengadilan, tetapi seminggu aja biasanya sudah dilimpahkan pengadilan. Seperti itu, Pak. Oke, kalau dalam menentukan kapan waktu pastinya, artinya hingga saat ini belum ada kepastian waktunya, Pak, ya? Kapan akan naik ke tahap 2 dan kapan waktu pasti akan disidangkan, Pak? Begini, kalau itu semua tergantung, ini kan proses itu ada urutan, ada tata caranya. Ketika perkara tersebut dalam waktu 2 hari misalnya dinyatakan P21, maka harus ada kesepakatan antara penyidik dan penuntut umum kapan perkara tersebut diserahkan. Ya kan? Kapan kelengkapan yang akan diserahkan, baik itu tersangkanya maupun barang bukti yang diserahkan kepada penuntut umum. Ini kan perlu persiapan. Tidak bisa langsung P21 besok langsung diserahkan, itu nggak bisa. Karena penyerahan tahap 2 itu biasanya dilaksanakan di Kejaksaan Negeri setempat di mana tindak pidana itu dilakukan. Seperti itu. Tentu persiapan administrasi, persiapan penuntut umum menerima, persiapan penyidik melengkapi berkas-berkas perkaranya dan melengkapi memanggil para tersangka, termasuk juga kelengkapan daripada barang bukti yang disampaikan kepada penuntut umum itu harus dipersiapkan semua. Jadi itu butuh proses dan butuh waktu, Mas. Baik, ada berapa jaksa yang disiapkan, Pak, oleh Kejagung untuk menangani kasus ini? Nah, sudah sering saya sampaikan bahwa untuk perkara 338, 4340 yaitu pembunuhan itu sudah kita siapkan 30 jaksa. Untuk perkara obstruction of justice-nya kita siapkan 43 jaksa. Jadi rata-rata masing-masing satu berkas perkara 6-7 tim jaksa penuntut umum yang akan menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Seperti itu, Mas. Baik, kita tunggu nanti bagaimana prosesnya, kita ikuti terus perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Ketut Sumedana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Hakim Agung tersangka korupsi, Presiden perintahkan Menko Polhukam untuk mengawal reformasi hukum. Kami akan membahas selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.